Preview. 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 Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang terakhir adalah universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi terdiri dari dua kata, yaitu hak dan asasi. Hak diartikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak sering juga diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki manusia untuk memperoleh sesuatu dan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi diartikan sebagai dasar atau pokok. Jadi, hak asasi manusia sering diartikan hak atau kewenangan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengelompokan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu meliputi hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual, dan memanfaatkannya. Right of legal equality. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Yang keempat, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Misalnya, hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kesenian atau kebudayaan, serta hak untuk mendapat kehidupan yang layak. Procedural rights, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan hukum. Misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, dan lainnya. Perjuangan penegakan HAM di dunia. Satu, Magna Carta 1215 di Inggris. Itu tentang pembatasan kekuasaan raja dan HAM. 2. Habeas Corpus Ex 1679 di Inggris. Yaitu jaminan kebebasan warga negara dan mencegah pemenjaraan sewenang-wenang terhadap rakyat. Tiga, Bill of Rights 1689 di Inggris, yaitu undang-undang tentang hak dan kebebasan warga. 4. Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 di Prancis, yaitu pernyataan hak asasi manusia hasil dari revolusi Prancis. 5. Virginia Bill of Rights 1791 di USA, yaitu Amandemen 1 Konstitusi Amerika yang menegaskan hak asasi warga negara. 6. Universal Declaration of Human Rights 1948 di PBB, yaitu pernyataan sedunia tentang pengakuan HAM. Pengakuan HAM dalam konstitusi negara. Dipahami bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan piagam HAM Indonesia. Piagam HAM Indonesia. 1. UUD 1945. 2. Konstitusi RIS 1949. 3. UUDS 1950. 4. UU nomor 39 tahun 1999. 1. UUD 1945, yaitu A. Pasal 27 sampai dengan 31 dan 34 pra-amandemen. Pasal sama dengan pasal 28 ditambah ayat A sampai dengan J pasca amandemen 4. 2. Konstitusi RIS 1949, yaitu pasal 7 sampai dengan 33. 3.
UUDS 1950, yaitu pasal 7 sampai dengan 34. 4. UU nomor 39 tahun 1999, yaitu pasal 9 sampai dengan 66. Upaya pemerintah menegakkan HAM. 1. Dasar hukum penegakan HAM. UU nomor 39 tahun 1999. 2. Lembaga yang dibentuk terdiri dari A. Komnas HAM, B. Pengadilan HAM, C. Pengadilan HAM ad hoc, D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. A. Komnas HAM bertugas mengkaji, mendidik, memantau, dan memediasi mengenai pelaksanaan HAM. B. Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat berdasar UU nomor 26 tahun 2000. C. Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkan UU nomor 26 tahun 2000. D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan HAM berat di luar pengadilan. Partisipasi masyarakat dalam menegakkan HAM. Satu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat. 2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, lembaga independen yang peduli terhadap korban hilang dan tindak kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah. Rumusan HAM dalam UUD 1945. 1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan. 2. HAM berkaitan dengan keluarga. 3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4. HAM berkaitan dengan pekerjaan. 5. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. 6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi. 7. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. 8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan. 10. HAM berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain. Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia. 1. HAM dalam Piagam PBB. Dalam piagam ini terdapat dokumen yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Hak Asasi Manusia yang disahkan 1948. Apabila kita mengkaji UUD 1945 yang tentunya lahir sebelum dikeluarkannya PBB tentang HAM, beberapa pasal-pasalnya telah memuat hak asasi manusia. Dua, HAM dalam berundang-undangan di Indonesia. Terdiri dari A. Pancasila, B. Pembukaan UUD 1945, C. Pasal-pasal UUD 1945, D. Peraturan Perundang-undangan.
Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993 yang selanjutnya diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Anggota Komnas HAM terdiri dari tokoh masyarakat yang berdedikasi, berintegrasi tinggi, dan menghayati cita-cita negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan dan berintikan keadilan serta menghormati HAM sebagai kewajiban dasar manusia. Fungsi Komnas HAM. A. Mengamati pelaksanaan HAM, kemudian menyusun menjadi sebuah laporan. B. Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM. C. Memanggil pihak pengadu atau korban, juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. D. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya. E. Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu. F. Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan Ketua Pengadilan. 2. Polisi Republik Indonesia atau Polri. Polri adalah aparat sipil yang bertugas memberikan perlindungan atas jiwa, harta benda, dan hak asasi warga negara atau masyarakat di Indonesia. Tugas dan wewenang Polri. A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana. B. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal. C. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengambilan sidik jari, dan pemotretan terhadap seseorang. D. Pengambilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. E. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota, daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Lingkup pengadilan HAM. A. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. B. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh WNI. 4. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, membantu para korban kejahatan HAM atau pihak-pihak lain yang tertindas oleh ketidakadilan. Peran LBH. A. Sebagai relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. B. Sebagai pembela dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. C. Sebagai pembela dalam menegakkan hak asasi manusia. Kasus kopi maut yang mengantar Mirna menuju peristirahatan terakhir masih penuh misteri. Termasuk selubung teka-teki ketika penyidik akhirnya menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Sahabat Mirna, sewaktu menimba ilmu di Australia itu, ditengarai sebagai orang yang membubuhkan sianida 15 gram ke kopi yang diminum Mirna. Kecurigaan terutama yang datang dari suami serta saudara kembar Mirna semakin kuat karena banyak kebohongan yang dilakukan Jessica. Ya, ini pemeriksaan BAP saya yang ke-7 kali.
isi pemeriksaan BAP saya tidak bisa beritahukan. Nah, tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Kebohongan Jessica juga disampaikan oleh Darmawan Salihin, ayah Mirna, yang telah melihat CCTV di kafe tempat Mirna meminum kopi maut. Itu banyak bohongnya, ya kan, terbukti kan, kata polisi ternyata benar. Nah, kalau memang seperti itu ya, mungkin polisi sedang melakukan pemeriksaan lagi, ya saya juga dipanggil. Ya memang pelakunya kalau nggak tukang kopi dia kan, sebenarnya Jessica cukup terus terang aja mas saya, kenapa dia bunuh, salah anak saya apa. Terus udah gitu kenapa dia bunuh? Mungkin saya bisa pertimbangin loh. Yang penting saya udah puas gitu loh, tahu ini. Kalau dia muter terus begini ya repot kita. Tidak hanya akhir-akhirnya saja ya, sejak dari awal juga emang menyudutkan saya. Saya pertamanya ya tidak tahu harus berlaku seperti apa, berbuat apa, berbicara apa. Saya juga panik kan ini. Sepertinya kan baru ya buat saya, dibututin wartawan, ada kamera begini banyak, banyak lampu yang terang di mana-mana, rumah saya juga ditungguin orang. Tapi belakangan ini ya dinasehatin sama kuasa hukum saya kalau nggak bersalah ya tenang aja, ngomong apa adanya. Kematian Wayan Mirna Salihin hampir sebulan lalu memang menarik perhatian, seolah ada misteri yang sulit diurai, terutama motif di balik pembunuhan tragis ini. Teka-teki semakin tinggi saat ayah Mirna menyebutkan kematian anaknya seolah sudah diinginkan sejak putri sulungnya itu menikah. Tadi ada hal yang sangat menarik, yaitu bapaknya almarhum Mirna mengatakan, ya, kalau Mirna tidak kawin, dia tidak akan mati. Itu saya tanya, itu artinya apa? Apakah ada kecemburuan dari Jessica? Ya, karena kalau ada kecemburuan, tentu sebelum membunuh, tentu kan harus ada dulu komunikasi yang berbau keberatan dia kawin, cemburu, BBM-an, WA-an gitu loh. Itu memang disinggung tadi sama bapaknya almarhum, ada katanya WA yang berisi kata-kata cium. Cuma masih sangat terlalu umum gitu loh. Karena untuk sampai ketika pembunuhan, pasti sudah terjadi proses yang panjang. Dari mulai sebelum nikah, kemudian nikah. Kalau itu memang benar menyebabkan kecemburuan, tentu harus ada buktinya dong. Saya sangat penasaran di situ karena motif itu sangat perlu. Kalau ditemukan BBM yang panjang lebar tentang kecemburuan, mungkin akan memberatkan Jessica. Nah, tidak perlulah tersangka buka motif, ya. Kami tidak mengejar pengakuan sekali lagi. Kami menguatkan seluruh alat bukti sehingga nanti semua proses pengumpulan alat bukti sinkron dengan fakta-fakta yang ada. Inilah tugas penyidik, membuktikan. Penyidik sudah memiliki bukti-bukti menurut beberapa keterangan dari Pak Kapolda sendiri maupun di Reskrimum. Namun apa yang dimiliki itu belum menyentuh pribadi atau perbuatan yang dilakukan oleh si Jessica. Jessica hanya bisa dibuktikan memesan kopi. Jessica belum bisa dibuktikan tidak ada bukti dari penyidik, ya. Jessica itu pernah membeli sianida, tidak pernah menguasai sianida, atau ada sianida dalam tubuh si Jessica, atau ada sianida di atas meja itu. Ini yang tidak dimiliki penyidik, bukti-buktinya. Jessica Wongso, tersangka utama kasus kematian tragis Mirna, akhirnya memang telah ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Meski polemik terus berlanjut, kondisi Jessica di dalam tahanan dipastikan oleh pengacara dan keluarganya baik-baik saja. Ya sehat ya, baik. Agendanya apa aja Pak? Hari ini
Mamanya hanya besok itu biasa kangen-kangenan sama mamanya ya. Terlibat masalah seperti ini gitu kan. Ini kan sesuatu yang tidak diinginkan. Pak, Keadaannya gimana, Pak? apa sehat-sehat? Sehat, Pak. Tadi dia makan, Pak. Makan coba makan. Nasi Padang. Pakai apa, Pak? Cek. Apa? Bagian rendang sama ayam, Pak. 340 338. Pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Saya belum terima, justru saya ini aneh. Diperiksa sebagai tersangka, tapi saya tidak dikasih salinan BAP. Itu melanggar pasal 72 KUHP. Pasca penangkapan Jessica, teman Mirna yang dijadikan tersangka, kisah kasus ini masih misterius. Apalagi penangkapan Jessica juga mengundang polemik. Lantas mengapa psikolog forensik Riza Indragiri menyebut bahwa racun yang terdapat di dalam kopi yang diminum Mirna adalah salah sasaran? Apa alasan kesimpulan tersebut? Dan bagaimana para selebriti memandang kasus yang terus berlarut-larut ini?